True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Shalom. Saudara lihat, pernah mikir enggak bahwa olahraga itu sebuah bagian yang budaya manusia yang tidak terpisahkan. Setiap budaya ada yang namanya pertandingan. Saya pinjam istilah gini, ketika seorang atlet memenangkan, itu yang saya namakan ekstasi. Ekstasi orang menang. Jadi itu nikmatnya, gairahnya itu nggak bisa dibeli pakai uang. Orang kaya nggak bisa mengalami itu kecuali dia ikut bertanding. Nah, penonton itu ngicip-ngicip sedikit, sebagian. Tetapi yang paling merasakan adalah atletnya. Pernah mikir nggak? Kenapa sih manusia itu dimulai dari mana? Olimpiade Yunani, diteruskan kitab Romawi. Kalau kita buka dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Paulus itu warga negara Roma. Warga negara Roma itu semua orang Romawi itu semua olahraga. Enggak ada orang Roma yang enggak olahraga. Karena itu bagian menurun dari Olimpiade, dari Yunani, budaya Yunani. Olimpiade itu dari Yunani. Jadi Paulus menggambarkan, memprofilkan hidup rohani ini seperti sebuah pertandingan. Dan orang yang bertanding itu, saudara, apa kata kuncinya? Mereka bukan orang biasa. Badan mereka keren. Kenapa? Karena mereka melewati sebuah proses latihan yang terus menerus. Ini sebuah dunia. Saya pernah di situ. Saya dulu menjadi atlet, ya bukan sampai pon. Saya dulu umur 10 tahun saya latihan karate. Dan itu hampir tiap hari kita latihan. Dan kita nggak mikir latihan itu untuk dapat duit loh. Enggak. Coba kita pikir. Kalau orang belajar bela diri, ini yang pernah saya alami. Masuk perguruan silat, karate, judo atau apa. Mereka kan bayar iuran loh, bulanan. Ada yang pernah ikut? Bayar. Tapi bayar ini enggak dipijeti loh, dikepui. Betul ya? Pertanyaannya, kok mau? Loh, yang mau bukan satu loh, banyak. Ini yang saya mau tarik. Apa yang dicari? Mereka ingin satu, berubah menjadi seperti gurunya. Betul. Setelah itu ditambah, kalau mereka bertanding, mereka ingin mencapai sesuatu. Ini adalah sebuah dimensi yang berbeda dengan orang. Bagaimana bisnis saya maju? Bagaimana hidup saya diberkati? Bukan berarti bagaimana hidup saya diberkati, bisnis saya maju, itu keliru dan itu kita buang, tidak. Tetapi ada satu sisi yang kita perlu pikirkan. Dan ini kenyataannya bagian dalam hidup manusia. Dan ini menaikkan harkat bangsa. Betul ya? Udah dimensinya maksud. Dan ini membuat ratingnya Pak Presiden juga naik. Ada imbasnya ke politik. Anda rasa enggak? Kayaknya tuh kita ikut
Walaupun Anda di Mojokerto, saya di Surabaya. Anda bisa rasanya, ih gile bener kita dapat berapa itu? 30 emas gitu ya. Selama ini kita ini dibuli-buli terus sama Malaysia. Ini kali ini kita ngerjain Malaysia gitu. Ini kita mulai terbentuk, apa itu? Identitas. Ada kebutuhan. Anda kalau ke Australia, mereka bagian dari benderanya kan ada gambar UK-nya, apa? Inggris. Mereka kan bagian dari negara Commonwealth. Kalau dipikir secara ekonomi ngapain sih? Secara ekonomi mereka otonom. Mereka makmur sekali, betul? Biaya hidup di Australia lebih mahal dari Amerika loh. Saya baru-baru ini ke Australia, pelayanan di sana, ada anak-anak mahasiswa yang di kota. Universitas tidak terkenal tapi kosnya itu di kota-kota gitu, di kota, di tengah kota. Saya tanya iseng-iseng, kosnya berapa di sini? 1 bulan, karena anak saya sekolah di Amerika di Seattle. Saya banding. 850 Om. Oh. Saya pikir sebulan. Murah ya? Enggak, itu seminggu Om. Buset saya bilang. $850 seminggu. Ya biasanya 1 kamar 2 orang. Tapi kalau mau 1 orang berarti berapa? 3.400 per bulan. Wih gila bener. Mereka secara ekonomi kuat sekali. Penduduk sedikit, ada tambang. Kenapa mereka masih mau nyantol sama Inggris? Kebutuhan apa? Identitas. Semua itu ada sesuatu yang di dalam kita. Yang non fisik, non materi. Jadi Tuhan itu berkata, manusia tidak hidup oleh roti saja. Hal yang kedua misalnya. Lihat, film cerita cinta. Itu mulai zaman kapanpun sampai sekarang. Itu gak pernah bosan. Betul? Ada sebuah kebutuhan ketika orang itu bicara itu. Sepertinya semua orang itu punya sebuah bahasa universal yang sama. Dan saya temukan di dalam Alkitab. Itulah hakikat manusia. Kita diciptakan untuk mengalami cinta. Cinta itu seperti makanan. Maka Yesus berkata, akulah roti. Enggak ada nabi berkata, aku roti. Roti ini bukan pengetahuan. Roti ini makanan, dimakan memberi kehidupan. Kalau secara jasmani. Jadi bukan benar salah. Memberi kehidupan. Yang kedua, manusia ini disiapkan Kejadian 1 ayat 28, hasilkan buah, bertambah banyak, penuhi bumi. Beranak cucu itu berbuahlah, bertambah banyak, penuhi bumi, apa? Taklukkan itu, berkuasa. Manusia ini memang disiapkan untuk bertanding. Untuk memenangkan. Ada sebuah pepatah, belajarlah dari binatang. Belajarlah kepada ikan di laut, burung di udara, kitab Ayub. Engkau akan diberi pengajaran. Pernah lihat hidupnya ikan salmon? Bagaimana dia dari laut menuju ke hulu. Ujung sungai. Padahal sungainya ke sini, siapa yang manggil? Siapa yang memerintahkan? Dengan taruhan nyawa, betul? Hanya untuk apa? Kawin. Kawin.
untuk sebuah cinta yang punya tujuan. Dia mempertaruhkan nyawa. Kayaknya kita kalah setia sama ikan salmon. Nah, Injil Kristus, keselamatan atau kerajaan. Jadi dia punya dimensi demi dimensi. Anda tidak boleh melihat Tuhan atau Injil itu hanya berhenti satu dimensi. Kalau saya istilahkan, kita nggak boleh berhenti pada level paradigma Injil keselamatan. Kita harus bertumbuh kepada Injil kerajaan. Ketika kita bicara Injil keselamatan, di situ kita bicara fondasi, pintu masuk. Tapi itu bukan tujuan. Di situ kita akan menemukan kisah anak yang hilang. Gembel gombal dipeluk oleh Bapa. Tetapi dalam kisah anak yang hilang pun kita lihat, kita menemukan Bapa tidak hanya memeluk. Bapa membawa dia masuk dalam perjanjian, menyembelihkan lembu. Mazmur 50 ayat 5. Bawalah kemari orang yang kukasih, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan apa? Korban sembelihan. Jadi itu dibawa perjanjian. Perjanjian adalah pintu masuk. Dan setelah itu dia diberikan apa? Jubah. Lukas 15. Sebuah perjumpaan yang membuat Anda menemukan identitas. The sense of identity. Dalam bahasa Mandarin itu filosofinya mirip bahasa Ibrani. Seperti apa sih bahasa Ibrani, bahasa Mandarin? Bukan kadang, kalau saya analogikan itu seperti bahasa kimia. Kalau kita ngomong air, bahasa Inggrisnya water, bahasa Indonesianya air, bahasa Jawane toyo banyu. Semuanya itu sound. Tetapi bahasa kimianya itu menohok sampai yang dibalik kontennya ini apa. Sebenarnya itu dia itu apa. Ini secara fisik. Orang kimia tidak ngomong bababa, bibibi, bububu, wo. Tapi dia berkata air itu H2O. Jadi air itu sebagai unsurnya hidrogen, 2 atom hidrogen bergandengan dengan 1 atom oksigen. Nah, di dalam bahasa Mandarin, kata wo itu huruf cacing, itu huruf Mandarin. Itu saya enggak bawa. Terus ada stripnya di sini. Istilahnya itu topinya. Kalau topinya hilang, itu kata yang sama, hurufnya sama, persis ditarik satu. Itu jadi cao, Z-H-O, Z-H-A-O. Cao. Dan cao itu artinya mencari. Tapi lah ketemu tutupnya, jadi wo. Ada yang ngerti bahasa Mandarin di sini? Makanya kungfu panda itu, dia baru bisa menguasai ilmu inner peace. Membuat dia sakti ketika dia menemukan wo-nya. Makanya dia berkata begini, saya dulu enggak ngerti. Who am I? Itu sebetulnya idenya. Itu Musa. Itu film idenya tuh Alkitab. Kan desanya diserbu, dihancurkan, itu sama kan. Dibunuhi, terus ditemukan di basket. Ya toh? Kungfu panda kan juga ditemukan di basket. Sama. Who am I? I'm full and I need a hat. Aku butuh topi. Oh, butuh topi. Terus saya dapat itu, oh ketemu tutup itu. Kalau enggak, golek terus. Kalau bahasa Sunda golek itu gerangsang. Gelisah.
Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu memang membawa kita menemukan wow kita. Tapi itulah jubah. Grace membawa kita kepada kebenaran, mencapai kemuliaan. Seperti yang digambarkan di dalam dunia olahraga. Champion. Pemenang. Jadi setelah jubah diberi apa? Sepatu. Untuk melangkah, berjalan dengan cincin. Kekuatan untuk menyelesaikan. Di Injil keselamatan, kita bicara grace. Kasih karunia. Kasih karunia itu bukan sekedar kasih. Kasih yang gembel-gombal kita dipeluk. Ada seorang, bukan ada seorang. Ada cerita di China. Seorang anak laki-laki dibunuh temannya. Dan pembunuh ini di sidang, dia hanya bisa lolos kalau si orang tuanya sudah tinggal ibunya. Anak ini anak mungkin satu-satunya atau apa. Wah, mengharukan sekali Pak. Kejadian itu diklip. Dan dia akan diterancam hukuman mati kecuali si ibu mengampuni. Anda pernah dilihat di TV. Dan di tengah sidang, si ibu itu memberikan maaf kepada pembunuh. Yang bunuh temannya sendiri. Dia sujud menyembah, berterima kasih. Apakah itu gambaran kasih karunia? Belum sepenuhnya. Kita pikir pengampunan Tuhan itu hanya lahir dari belas kasihan. Tidak. Lahir dari sebuah hati yang dalam. Jadi seperti apa kasih karunia? Tidak terjadi, tapi saya berandai-andai. Kalau ibu itu mendatangi anak ini, yang si pembunuh anaknya. Dan dia memberikan pengampunan. Seperti yang terjadi, tapi nggak berhenti di situ. Dia berkata begini, Nak, aku menyayangimu. Mau nggak kamu jadi anak angkatku? Saya mau tanya, itu kan berandai-andai. Siapa yang membunuh Tuhan Yesus? Anda jangan pikir Pilatus, ahli Taurat. Tapi tahun 48, Israel ini dari hilang jadi ada. Betul? Ini di depan kita loh. Ribuan tahun ini sudah hilang dari peta. Kesetiaan Tuhan itu tetap berlaku. Di depan mata kita, Anda bisa lihat di Google sejarah itu. Kata sejarah bahasa Inggrisnya apa? His story. Coba dipisah. His story. Apa artinya? Ceritanya dia. Sadar enggak? Sejarah itu ceritanya Tuhan. Tahun 48 itu. Negara Israel berdiri. Orang enggak bisa terima. Tapi itulah keputusan yang maha tinggi. Menggenapi nubuatan. Apa artinya? Mari kita lihat yang tersirat di balik yang tersurat. Tuhan belum pernah atau tidak pernah berhenti mencintai bangsa ini. Yang notabene putranya sendiri dibunuh. Betul? Saya jadi GR. Kalau dia mencintai Israel seperti itu, dia juga mencintai Anda dan saya. Seperti itu. Dia punya anak sulung dan kita anak bungsunya, gereja. Kalau ada seorang ibu berkata pembunuh anaknya, Nak, aku mengasihimu, mau enggak kamu jadi anak angkatku? Sah, sehingga kau mewarisi apa yang aku miliki. Kalau itu ada, komentar saya cuma satu, edan. That's grace. Amin.
grace ini nggak berbicara, tidak berdiri sendiri. Sebuah kasih karunia yang membawa Anda untuk masuk di dalam jalan tujuan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang Anda punya anak. Anda tidak hanya anak itu, anakmu itu hidup. Anda punya mimpi dengan anakmu. Amin. Saya seorang bapak dari anak. Saya berjuang bagaimana anak saya bukan hanya untuk dia hidup, tapi untuk mencapai destiny-nya. Amin. Ini cinta yang punya tujuan. Jadi di dalam Injil keselamatan kita ketemu apa yang disebut kasih karunia. Pengampunan bukan tergantung kita ini sebaik atau sejelek apa. Dia berkata, aku mengasihi. Dan anugerah keselamatan ini tidak untuk kita kerjakan, tetapi untuk kita terima dengan iman. Just receive, accept it by faith, dengan iman. Tetapi cerita itu tidak boleh berhenti. Karena anak yang hilang tidak hanya dipeluk, tapi diberi jubah yang baru. Menemukan sebuah status yang baru. Amin. Dia menemukan wall-nya. Dia menemukan sepatunya. Sepatu itu apa? Jalan. Nah, itulah perjalanan iman. Yang dikatakan di dalam Ulangan 29 kalau nggak salah. Ada sebuah kata alegoris yang kita perlu tengarai. Ayat yang kelima, perhatikan ada dua kata yang sama dengan unsur yang dimiliki anak yang hilang waktu kembali kepada Bapa. 40 tahun aku memimpin kamu berjalan dalam padang gurun. Apa? Pakaianmu gak rusak. Kasutmu gak rusak. Jubah dan sepatu. Untuk menyelesaikan sebuah perjalanan. Itulah Injil kerajaan. Di dalam Injil kerajaan, kita ketemu sebuah paradigma bukan bicara pengampunan. Misalnya orang olahraga. Itu enggak bicara sehat. Orang biasa bicara sehat. Orang ragawan tuh bicaranya apa? Bukan. Speednya tercapai enggak? Ngangkatnya sampai seberapa? Bukan kolesterolnya normal, gulanya normal. Karena dia bicara mencapai. Bukan untuk sekedar hidup. Betul ya? Tubuh ini disiapkan untuk mencapai. Untuk mengalahkan. Untuk menyelesaikan. Jadi targetnya bukan sehat. Semua olahragawan itu sehat, kecuali catur bridge ya. Dalam Injil keselamatan saya tunjukkan. Ada Lukas 15. Anak hilang, gembel gombal diterima. Tunggu dulu, Yesus yang sama. Dia ngomong Matius 22. Raja ngadakan pesta. Mana? Matius 22. Ayat yang ke-11. Matius 22. Ini bicara raja. Yang Lukas 15 bicara apa? Bapa. Jadi Tuhan itu Bapa atau raja? Yo Bapa, yo raja. Anda nggak bisa kenal dia. Anda dan saya berhenti pada sisi Bapa. Karena ini kerajaan surga. Ini kerajaan surga. Ini bukan surga. Kerajaan surga. Catat baik-baik. Nah, raja itu masuk ketemu tamu yang tidak berpakaian pesta.
kalau ini orang tidak ngerti ini, Alkitab ini bohong mencela-mencele, gitu. Tapi ini justru ini rahasianya. Anda nggak bisa mengenal Tuhan hanya sepotong Lukas 15. Anda harus rengkuh dua-duanya. Kita bisa datang kepada Bapa dengan pakaian gombal-gembel. Bangkrut, habis gagal. Bapa memeluk kita dan menerima kita apa adanya. Tapi kita nggak bisa menghadiri pestanya raja. Kalau kita nggak berpakaian pesta, kita nggak bisa jalan sama dia. Kalau kita nggak berpakaian lenan halus. Ingat di Wahyu 3 di Sardis ada orang yang berpakaian putih menjaga pakaiannya. Dia layak untuk berjalan bersamaku. Nah, iman itu bukan sekedar sebuah konsep, doktrin. Iman itu kita harus ketemu wujudnya. Iman adalah membawa orang masuk perjumpaan. Iman membawa orang menemukan sebuah panggilan untuk berjalan. Ini sebuah jalan. Dan ketika Anda ketemu jalan itu beda dengan tiket. Saya tidak tahu berapa kali saya singgung ini. Tapi ini terus ada kaitannya. Kalau tiket, Anda mengantongi tiket. Tidak perlu bingung mau kemana tiketnya ikut. Anda bisa makan A, B, soto. Tunggu filmnya main. Yang penting tiket sudah di kantong. Kalau pas main Anda datang tunjukin Anda masuk. Itu paradigma tiket. Tapi kalau jalan, Anda tidak bisa ngantongi jalan. Anda dan saya yang di dalam jalan. Kita nggak bisa ngantongi Yesus. Kita harus di dalam Yesus. Jangan suruh Yesus melok kita. Kita yang melok Yesus. Saya khawatir ketika kita berhenti di Injil keselamatan. Kita nyuruh secara kita tidak akan ngomong begitu. Kita seolah-olah itu nyuruh Yesus itu ngikuti kita. Sertai aku di jalanku. Ada itu nyanyian begitu. Kau selalu menyertaiku di setiap jalanku. Ini lagu ini saya pikir-pikir kurang tepat. Mestinya biarlah aku mengikut di jalan. Aku harus di jalan-jalan. Saya dijalanin toh. Saya kan tidak ngantongi jalan. Yang kedua, saya tidak hanya jalan ini bukan untuk saya pandeng. Kan tujuannya ke sana. Bukan saya pandeng. Untuk saya berjalan dengan sepatu. Dan untuk jalan kita harus punya sepatu dan jubah tadi. Jadi yang pertama ada dua kata kunci. Keberadaan kita harus dirubah. Jadi perjalanan itu akan merubah. Itu yang disebut transformasi. Sehingga kata kuncinya adalah kualifikasi. Yang ini Bapak ini rekonsiliasi. Tapi ketika Anda masuk ke dalam kerajaan, Anda akan ketemu yang namanya kualifikasi. 1 Korintus 9, perhatikan. Ayat 24 kalau nggak salah. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, ya, hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Tapi dalam pertandingan kerajaan sorga, hadiahnya enggak terbatas. 20 yang ikut 100 peserta, medalinya ada 300. Perunggu 100, perak 100, emas 100. Jangan khawatir kehabisan medali. Berapa yang dapat medali? 100 semua? Enggak, belum tentu. Hanya mereka yang menyelesaikan. Tiap orang, ayat 25, tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, apa? Menguasai dirinya dalam segala hal. Terus, ayat 26,
Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepeluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri bukan ditolak. Ini bukan ngomong gak selamat. Bahasa Inggrisnya, I'm not qualified. I'm disqualified. Saya tunjukkan. Ini New King James. I myself should become disqualified. Tidak qualified. Bukan tidak masuk surga. Jadi saya buat istilah. Ada bedanya orang masuk surga dan masuk dalam kerajaan surga. Anda dan saya ditarget masuk dalam kerajaan surga. Bukan ditarget masuk surga. Untuk itu Anda enggak cuma dipeluk Bapak, tapi bajunya enggak punya. Anda harus punya baju baru. Status yang baru. Dengan status itu Anda enggak bisa jadi orang biasa, sehingga Anda enggak bisa hidup seperti orang biasa. Anda tahu, hidupnya atlet itu enggak jadi orang biasa. Dia terus berlatih ini seperti Paulus, menguasai tubuhnya. Atlet itu enggak semua makanan tadi. Ulangan 29 ayat 5, lihat. Kata kuncinya apa? Jubah, sepatu, makan. Move, moving, feeding, eating, makan. Kenapa? 40 tahun aku memimpin kamu berjalan, pakaianmu enggak rusak, berarti untuk jalan harus punya jubah, ya, kasutnya nggak rusak. Terus ayat 6, roti tidak kamu makan yang memabukkan. Dia makan apa? Mana dari surga. Jadi makanannya atlet itu. Mungkin nggak pernah tertulis. Anda lihat kalau mau tahu. Saya nggak tahu tapi saya. Misalnya rombongannya Cina, Jepang, itu dia nggak datang cuma atlet toh, sakokinya datang. Halo. Dan itu bukan makanan biasa, tahu tek, sego pecel, lontong balap. Itu makanannya atlet. Yang disiapkan bukan untuk sekedar orang bisa jalan dan hidup, untuk bertanding. Saya selalu ngomong sama gembala, memang gereja kalau minggu memang nggak bisa kita beri makanan yang terlalu keras. Karena orang itu dari A sampai Z. Tapi mestinya tetap harus ada satu kebaktian yang memang untuk orang belajar. Kalau enggak begitu enggak ada pasukannya. Kalau gereja semua disiapkan jadi anak Tuhan tok. Pejuangnya mana? Di dalam kerajaan, kata pertama, Anda nggak bisa cuma jadi orang biasa. Anda harus ketemu jubah. Setiap anak Tuhan, pangeran itu punya jubah perang. Kata yang kedua adalah kata menyelesaikan. Tadi setelah diberi jubah, Anda harus move. Aku melupakan yang di dalam. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan apa? Nyawaku, asal saja aku mencapai garis dan menyelesaikan. Filipi pasal 3 ayat 8. Jadi kata kuncinya apa? Accomplish. Kalau keselamatan, receive it. Terima itu. Biarkan Bapa memeluk kita. Anda nggak perlu berjasa. Tapi untuk kerajaan, kita harus qualified. Qualified itu satu, pakaiannya harus pesta. Harus pakaian pesta. Kekudusan. Status yang baru. Yang kedua, menyelesaikan. Apa yang dikejar Paulus? Malang segala sesuatu ku anggap rugi. Aku melepaskan semua, ayat 12.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh atau sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkap. Emangnya Paulus belum selamat? Sudah. Jadi apa yang dia bicarakan? Bukan keselamatan. Yohanes 4 ayat 34. Yesus datang. Bukan hanya untuk mengampuni dosa. Tetapi sebagai forerunner. Apa itu forerunner? Perintis. Pemimpin iman. Dia sudah memberikan contoh, dia bertanding. Makananku ialah melakukan kehendak dia. Dan apa? Menyelesaikan. Anda lihat 7 jemaat. Kata kuncinya apa? Semua pesannya beda. Tapi 2 yang sama. Aku tahu pekerjaanmu. Dan barang siapa menang. Dan kalau Anda pernah kenal dunia olahraga. Tidak ada kata menang. Tanpa orang bertanding. Dan tidak ada orang bisa bertanding. Tanpa dia berlatih. Jadi pertanyaannya. Kita ini kenal enggak Injil Kerajaan? Dan di akhir zaman. Akan terjadi peperangan. Saya enggak ngomong peperangan fisik dulu. Peperangan roh. Peperangan melawan dosa. Apakah bisa anak-anak muda zaman sekarang? Dia bisa mampu hidup kudus. Sementara dia juga masuk di dalam dunia sekular dan bekerja. Dengan tekanan dan virus dosa yang demikian kuat. Ini tidak ngomong aniaya secara fisik. Dulu zaman Pentakosta, saya masih ingat orang dilarang nonton biskop. Saya kira nggak ada pendeta bisa khotbah seperti itu lagi. Karena biskop sudah ada di sini. Jadi pertandingannya itu beda. Teknologinya harus beda. Kita harus melahirkan pejuang. Kita bukan nggak cukup hanya orang-orang yang baik dan anak Tuhan yang setia. Nah, saya mengajak kalau anak muda itu begini. Kamu pikir Yesus itu cuma baik? No. Dia keren. Dia pejuang. Sampai titik darah penghabisan. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Kita lihat profil Yesus itu secara utuh. Kita terlalu memfeminimkan Yesus. Saya pernah datang sebuah gereja di daerah. Memberikan satu teatrikal di musim Paskah, hari Paskah. Terus ada Yesus dicambuk, jedek, ya itu gelaran. Terus ada yang wanita yang menangisi orang. Jangan kau siksa Tuhanku. Dia menderita. Jadi kita kuprofilkan Yesus itu sakno, aduh sakno yo. Saya enggak ngomong Yesus enggak menderita. Tapi Yesus itu berjuang. Bukan penderitaan ngenes. Betul? Sebuah penderitaan dalam nuansa perjuangan. Kalau saya pinjam istilah yang saya dulu dunia saya bela diri. Karate yang ditawarkan itu adalah karate budo. Budo itu bushido, samurai. Samurai itu orang yang melayani raja dan bersedia mati. Jadi dalam istilah itu, ya jangan diomong-omong nanti saya dianggap sesat nanti. Yesus itu seorang samurai sejati. Saya bikin istilah itu supaya, iya ya. Nah saya
khawatir. Kita memprofilkan Yesus itu hanya sisi feminimnya, yang lembut. Itu tidak salah. Sisi grace-nya, itu nggak salah. Tapi H2O nggak jadi air. H2 nggak jadi air. H2O baru air. Garam itu bukan, bahasa Inggrisnya salt. Bahasa Jawa nih, uyah. Tapi bahasa kimianya nggak bisa ditawar. NaCl. Natrium klorid. Natrium nggak jadi garam. Klorid nggak jadi garam. Natrium klorid ketemu jadi garam. Grace, orang nggak bisa ketemu wujud Tuhan yang utuh. Kebenaran tanpa kasih karunia. Orang jangan ketemu kebenaran, hanya ketemu hukum Taurat yang membuat orang bukan makin jadi ilahi, makin sekedar jadi agamawi. Tapi kasih karunia kebenaran ketemu, wujud Yesus. Dan di situ orang pada kemuliaan. Pertanyaannya, Anda dan saya mau di mana? Yang saya ingatkan termasuk untuk diri saya. Yesus, kita bicara end time. Akhir zaman. Bukan soal doktrin mana yang benar, yang terpenting. Pre atau post trib. Tapi apakah umat Tuhan siap melewati? Yang kedua, semua orang tahu dia tidak datang sebagai juru selamat. Sebagai raja. Kita bisa datang pada Bapa, pakaian gombal-gembel tadi, dan Bapa menerima kita padanya. Dengan tangan kosong. Bapa, aku capek. Tapi kita nggak bisa datang sama raja. Tanpa berpakaian pesta. Tanpa membawa persembahan. Makanya Esther dan putri-putri genduk-genduk itu. Genduk itu bukan babu, saudara. Genduk itu kalau istilah Madiun Solo. Genduk itu Roro Mendut. Wanita rakyat biasa. Bukan Raden Ayu, Raden Ajeng. Genduk-genduk ini mau disiapkan jadi bojone raja. Bahasa Alkitabnya mempelai, ya kan? Lah, raja itu tidak bisa kawin sama genduk. Tapi kalau genduk mau dijadikan istrinya raja, harus diproses supaya genduk-genduk ini jadi Raden Ajeng. Betul ya? Makanya di karantina diajari segala macam. Parfumnya berubah dari minyak kelentik jadi apa? Cara mlakune, jalannya, semua itu model kerajaan. Nah kita ini harus belajar carane ketemu raja. Secara implisit kita jadikan dianya Bapa dan Juru Selamat. Sehingga 10 tahun orang Kristen ke gereja, dia nggak merasa perlu ada progres. Sing penting setia. Setia itu penting. Tetapi setia tok nggak cukup. Kalau hari ini seorang dosen IT, tahu IT, komputer, software, programmer, dia setia kalau ngasih kuliah nggak pernah bolos. Setia toh? Tapi bahan itu Fortran, Kobol, bahasa sing 20 tahun sing lalu itu. Ditinggal sama mahasiswa. Betul? Ada yang masih punya, saya punya teman yang mana? HP communicator yang ditaruh di sini. Itu hebat, tapi sudah out of date. Sebab tidak bisa. Anda tidak bisa, hebat toh, tapi tidak bisa buat memakai aplikasi M-Banking. Anda nggak bisa belanja online, Anda nggak bisa manggil taksi. Karena di dalam OS Sambian. Anda nggak bisa menyelesaikan, memenangkan. Kalau kita cuma berhenti di Injil keselamatan.
Dan isinya sorga itu, yang merintah, itu penyembah dan pejuang. Bukan sekedar orang diampuni. Penyembah. Imam nyembah. Malaikat itu penyembah. Malaikat nyembah sama malaikat perang. Semua anak kerajaan itu dilatih dan bisa perang. Sebab Anda dan saya ini keturunan raja. Nah, saya khawatir kita nggak pernah kenal apa itu perang. Kata pertama itu berbuah, progres, pengaruh, penuhi bumi. Yang keempat apa? Taklukan. Ini sebelum jatuh dalam dosa loh, betul? Perang, kalahkan. Anda nggak bisa kalahkan kalau Anda nggak punya power. Makanya perlu cincin, perlu tongkat. Untuk masuk itu Anda harus temu jubahnya dulu. Wow-nya harus. Sehingga Anda ketemu. This anointing. Untuk nyembah. Untuk ngusir setan. Untuk mematahkan belenggu. Ini kerajaan. Ini bukan agama. Anda tidak ketemu sekedar sebuah doktrin 1, 2, 3, 4. Anda ketemu raja. Anda dijadikan bangsa. Amin. Kita nggak cuma terima cuma mental kita harus bangsawan. Makanya si ujungnya Pak, tidak seorang pun hidup untuk dirinya sendiri. Kita hidup untuk raja. Tapi raja ini bukan raja yang memanipulasi kita. Karena yang ujungnya unsur terakhir apa? Kita putra. Anak yang dewasa. Yang menjadi pewaris. Tapi pewarisan ini tidak serta-merta bisa diberikan. Kecuali orang itu dewasa. Dan menyelesaikannya. Barang siapa menang. Semua 7 jemaat itu selalu ada barang siapa menang. Sekali lagi, Anda dan saya tidak ditarget hanya masuk surga. Saya bukan ahli stereologi sampai di mana batas orang selamat dan tidak selamat. Tapi yang jelas, kita tidak hanya berhenti mendapat belas kasihan Tuhan. Tapi kita rindu hidup dalam perkenanan Tuhan. Tuhan mengasihi semua anaknya. Tapi perkenanannya hanya diberikan kepada mereka yang bersedia berjalan dan menyelesaikan. Baru itu bilang, aku berkenan padamu. Well done, my faithful servant. Artinya apa? Accomplish. Artinya menyelesaikan. Bertanding. Males. Do nothing. Itu kejahatan. Banyak orang pikir, gak apa-apa aku sing setia. Do nothing. Itu kejahatan. Anda dan saya tidak harus jadi orang hebat. Tapi jangan jadi orang biasa. Sebab jalan ini bukan jalan biasa. Para atlet itu bukan orang biasa. Kalau orang biasa nggak disebut atlet. Kenapa Joni itu bisa sampai istana? Dia punya mental bukan anak biasa. Betul ya? Penghuni kerajaan sorga itu bukan orang biasa. Anda dan saya nggak bisa punya hati biasa. Anda dan saya harus disunat, diinjek sesuatu yang ilahi sehingga Anda dan saya punya hati yang berbeda. Anda dan saya nggak cuma jadi orang baik-baik.
Anda dan saya dibawa untuk mengenal jalan itu. Sebuah pertandingan, sebuah proses. Tapi di situ ada hadiratnya. Silakan dipilih, termasuk saya. Pilihan di tangan kita. Anda mau pilih berhenti di Injil keselamatan. Tapi Tuhan tidak bilang, aku nggak jamin kalau goncangan terjadi. Sebab halaman diinjak-injak. Halaman bukan bait suci. Tidak dihitung dalam pembangunan bait suci. Padahal Tuhan bilang dalam mana? Efesus atau 1 Petrus. Kamu adalah batu yang hidup. Yang disusun untuk pembangunan rumah Tuhan. Amin. Batu dipotong, dibentuk. Dan mau dikaitkan. Dan harus hidup. Jadi ini ada paradigma. Perhatikan doa Bapa kami. Itu diawali dengan sebuah sapaan. Sebagai Bapa. Tapi doa ini diakhiri dengan penyembahan kepada Raja. Anda dan saya ketemu Bapak, Anda harus nyembah. Ekstrim ya. Enggak harus kudus. Tapi Anda dan saya enggak bisa datang sama Raja. Tanpa kekudusan. Tanpa menyembah. Menyembah itu artinya apa? Membawa sesuatu untuk dipersembahkan. Dan dia bukan cuma dipersembahkan. Dibakar. Bawa, kenakan jubah, bawa persembahan. Emas kemenyan mur, bawa kemenyan itu. Dibakar.